Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita membahas tentang hadis Bukhari. Kita masuk ke dalam kitab waktu salat dan bab salat asar. Sebelum masuk ke dalam bab, teman-teman mesti faham bahwa hadis Bukhari memiliki kriteria yang sangat ketat dalam menyeleksi hadis-hadisnya. Dan hadis-hadis yang disampaikan beliau dalam kitabnya ini karena filter yang cukup ketat, kita tidak sampai kepada kesimpulan bahwa salat asar adalah salat yang dilakukan ketika tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya. Jadi kita menggunakan jam matahari ya. Ketika kita melihat ada bayangan tinggi, ada benda tongkat tingginya 1 meter, kemudian bayangannya 1 meter juga. Nah, itulah waktu salat asar. Nah, dalam 7 hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, mayoritas adalah dari Aisyah dan Anas. Kita tahu bahwa matahari masih tinggi, panas, dan belum begitu condong sehingga bisa menampakkan bayangan di dalam kamar atau biliknya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian setelah itu kita tahu bahwa akhir dari salat zuhur merupakan awal salat asar. Itu kita dapatkan dari hadis yang disampaikan oleh Abu Umamah bin Sal. Kami pernah salat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu kami keluar mendatangi Anas bin Malik dan kami dapati mereka sedang melaksanakan sholat asar. Maka aku pun bertanya, wahai paman, sholat apakah yang kamu kerjakan ini? Dia menjawab, sholat asar. Saat seperti inilah sholat Rasulullah SAW yang pernah kami lakukan bersamanya. Dan teman-teman mesti faham bahwa sholat zuhur itu utamanya di awal waktu. Tetapi ada masa-masa ketika matahari sangat panas terik, waktu utamanya itu bergeser ketika matahari tidak panas dan terik. Kemudian ada hadis lain yang saya harap dia bisa turun sampai di 517. Bahwa dari Anas bin Malik mengenai waktu sholat asar, beliau menyampaikan Rasulullah SAW sholat asar sedangkan matahari masih tinggi dan panas. Jadi matahari itu masih tinggi dan panas, bukan redup seperti waktu maghrib ya. Lalu andaikan seseorang pergi ke Awali, sebuah dataran tinggi di Madinah, mereka akan sampai di sana ketika matahari pun masih tinggi. Jarak antara Awali dari Madinah kurang lebih 4 mil. 4 mil itu adalah sekitar 7 km. Nah, kemudian dari Anas bin Malik juga dia berkata kami sholat asar, kemudian
salah seorang di antara kami pergi ke Kuba dan tiba kembali di tempat semula ketika matahari masih tinggi. Jadi teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai waktu sholat asar. Saya pun agak kesulitan untuk menyampaikannya karena hadis-hadis yang masuk ke dalam kriteria Bukhari tidak membuat kita sampai kepada kesimpulan sholat asar itu adalah ketika bayangan tinggi sama dengan tinggi bayangan aslinya secara precise. Indikasinya ada, tapi tidak ada kalimat yang secara jelas mengatakan seperti itu. Makanya ahli-ahli fikih mereka adalah orang-orang yang pandai, memiliki hafalan ratusan ribu atau jutaan hadis dalam memori mereka, sehingga mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan semua hadis-hadis yang ada. Hal ini yang menunjukkan betapa lemahnya ilmu kita, betapa ilmu itu semakin lama semakin pudar. Tapi kita berharap dengan usaha kita bisa memahami bagaimana orang-orang zaman dahulu menyimpulkan waktu sholat asar adalah yang kita pahami sekarang, jam 4 waktu Indonesia atau pukul 5 untuk waktu Malaysia. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.